Pada suatu hari di pagi yang cukup damai, ada seorang murid asing yang dengan lenggangnya memasuki kelas 8C. Murid tersebut terdiam di depan kelas. Dirinya membuat siswa yang lain melihatnya terdiam. Sampai beberapa saat, ada dua siswa yang memulai percakapan dan bertanya, Siapa lo? Kenapa di depan kelas murid baru? dengan penuh percaya diri, siswa di depan tersebut berkata, Tidak ada yang bicara. Ya, aku adalah murid baru. Alasan tidak ada guru di sini karena aku menyuruh untuk tidak menemaniku. Berkata begitu dengan guru di hari pertama. Agak... Apa kau bilang? tidak jadi, lupakan saya, hehe. Baiklah. Dulu kalian semua tidak menyusahkan aku. semua siswa terdiam karena tidak suka dengan sikapnya. Satu bulan pun telah berlalu, dan siswa baru itu terus mengganggu teman-temannya. Semua siswa di kelas semakin tidak suka dengan sikapnya. Bahkan siswa yang di belakang tempat duduknya sampai pindah tempat duduk dengan alasan diganggu oleh siswa tersebut. Sampai suatu hari, siswa baru itu datang telat. Suasana kelas menjadi sangat tenang tanpa gangguan. Semua siswa pun dapat berinteraksi dengan normal di kelas. Akhirnya dia tidak masuk. Aku sampai pindah tempat duduk agar tidak diganggu oleh dia lagi. Tapi gue lihat tuh lebih terganggu daripada murid lain. Saja siapapun itu pasti akan pindah karena diganggu lebih parah. Ya, itu benar. Tapi apakah dia benar-benar tidak masuk? Bagaimana tidak hanya masuk kelas? Apa ini? Itu pasti akan menjadi bencana lagi. Ya, benar. Tiba-tiba, obrolan mereka berakhir karena seorang murid berlari masuk ke dalam kelas. Teman-teman! Ada apa? Yang bersedia dan berlarian. Maaf, tapi gue kehilangan HP gue. HP gue masih baru itu. Semua murid saling menyalahkan. Bagaimana jika mereka melakukannya? Benar, pasti dia yang melakukannya dengan sikap dia yang menyebalkan. Tapi kan dia masuk hari ini. Kalau begitu dia tetap harus dicurigai. Bahkan dia tidak masuk lagi sudah beristirahat. Tapi dia tak masuk kan hari ini? Ya, kalau begitu dia tetap harus dicurigai. Bahkan dia tidak masuk tadi sudah mencurigakan. Ya, betul. Di waktu yang tidak tepat, siswa baru tersebut masuk ke dalam kelas. Semua murid di dalam kelas melihat kedatangannya yang terlambat. Lo yang mencuri HP gue ya? Ya, pasti itu dia. Bahkan tiba-tiba masuk kelas mencurigakan sekali. Aku baru saja masuk. Apa mau kalian? Seluruh bukti tertuju pada lu. Jika kalian mau bukti, apa juga punya. Bagaimana dengan Arsya? Aku melihatnya dia turun tergesa keluar sekolah. Tadi pagi, gua, Selita, dan Arsha sedang bersama di luar. Jadi tidak mungkin dia. Mungkin dia keluar karena ada keperluan. Kalian sedang apa di luar sana? Gua lagi ngelamun di pinggir taman sekolah sambil ngeliat langit.
Selita dan Arsha sedang duduk di kursi taman di sebelah gua. Kenapa lu ngubah topik? Tapi benar aku tidak mencurinya. Ya, lebih baik kita jauhi saja dia teman-teman. Yap, itu benar agar tidak dicuri barang kita. Setelah itu, semua murid langsung menjauhinya. Tapi murid baru tersebut tidak terima dirinya dituduh. Ia memutuskan untuk mencari bukti di sekitar kelas dan sekolah pada saat yang lain sedang keluar. Keesokan harinya, murid baru tersebut memutuskan untuk tidak mengganggu murid lain dan menjadi pribadi yang lebih tenang. Ia memulai misi mencari bukti. Selama di dalam kelas, ia tetap duduk sambil mengamati gerak-gerik murid lain. Tepat pada hari itu, guru menyuruh para murid untuk membawa magnet dan buku gambar untuk kegiatan belajar. Ya ampun, wallpaper kamu lucu banget. Ya betul sekali deh. Dulu wallpaper gue rumputan, gak estetik. Tiba-tiba, Bintang gue hilang. Hah? Lu hilang? Lu ya? Si lu kan? Lu si Fix, lu ya? Daniela berteriak bahwa dirinya kehilangan jam tangan miliknya. Tentu saja semua murid panik. Mereka langsung menyalahkan si murid baru. Padahal murid tersebut sedang duduk diam saja di tempat miliknya. Murid tersebut hanya bisa diam saja karena dia tahu bahwa dia akhirnya tetap disalahkan. Sampai ia menemukan bukti yang kuat untuk menemukan si pelaku. Setelah pelajaran berakhir, murid baru tersebut kembali melakukan penyelidikannya. Kurasa ini jam tangan Daniela. Bagaimana bisa rusak dan ada di sini? Akhirnya, penyelidikan tersebut membuahkan hasil. Ia menemukan jam tangan rusak di dekat tong sampah. Keesokan harinya, seluruh murid pun masuk ke sekolah dan mengobrol seperti biasa. Setelah mendengarkan beberapa obrolan, murid tersebut memberanikan dirinya untuk memasuki kelas. Nah itu dia orangnya, orang yang kemarin berlalu di kelas kita untuk mencari sesuatu. Sangat mencurigakan sekali. Oh, jadi kau Daniela yang kemarin melihat tuh. Kau sepertinya menjatuhkan magnet tuh kemarin. Sepertinya benar, aku menjatuhkannya dari sakuku. Takut. Woi, kenapa kamu ngelamun? Kayaknya dia merasa bersalah deh karena telah mengambilnya. Akhirnya pencuri tersebut berhenti setelah beberapa hari. Namun masih ada yang menyalahkan murid baru itu. Suasana kelas berbeda jauh karena semua jadi lebih waspada terhadap barang-barangnya sendiri. Juga si murid baru sekarang tidak mengganggu murid lain. Semua murid dapat mengikuti pelajaran dengan rasa damai tanpa gangguan. Namun rasa damai itu hanya berlangsung kurang lebih seminggu setelah terjadi pencurian lagi. Namun kali ini korbannya tidak disangka-sangka. Ternyata si murid baru itu kehilangan uangnya. Woi, apakah kalian bisa sudah menggelar buku? Kenapa lu tanya kita, bukannya lu pelakunya? Tapi kalau begini, aku masih mau menyalahkan dia. Dan juga dia berbohong untuk membuktikan bahwa dia bukan pembunuhnya. Ya, itu benar. Memang benar aku berbohong untuk menangkap pelakunya. Tentu saja dengan bukti. Benar kan Banyu? Hah? Maksudnya?
Sisanya hanya uang 2.000. Karena warna yang mirip, makanya kau tertarik untuk mengambil kan? Apa itu benar tadi? Ini benar, kenapa baru? Tunggu, aku belum selesai dengan bukti yang lainnya. Soalnya dia juga mencuri HP dan jam tangan, bukan? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sebenarnya tentang HP yang dicuri itu melihat seorang siswa yang terdapat berlumputan di belakang bajunya. Bukti itu tidak terlalu penting sih. Bisa saja cerita atau Arsya, kita sama-sama ada di taman, jadi bisa saja semua ada bekas terlumputan. Tapi kan hanya kalau sedang di rumputan, itulah sebabnya pundakmu ada bekas rumputan. Sedangkan yang lainnya hanya duduk di kursi taman. Dan juga beberapa HP Sarita ada rumputan. Aku yakin dia menjatuhkannya, lalu HP-nya tersamakan oleh rumputan. Melihat hal itu, kau pasti akan mengambil, bukan? Namun kenapa kayak begitu? Ayo kita ke taman. Oh iya, aku tahu kenapa jam tangannya dibuang ke tempat sampah. Dan iyalah, kau kemarin menaruh jamnya bersamaan dengan magnet kan? Oh iya, jangan-jangan. Oh, aku tahu. Apa karena menaruh jam dan magnet berdekatan lalu membuat jamnya itu rusak. Lalu sang pencuri membuangnya. Benar kan? Oh, penyebabnya itu. Maksudku, Kenapa kau mengambil barang-barang kita, Banyu? lagi pulang sekolah, aku dihadang oleh preman. Lalu aku diminta oleh preman itu untuk memberi barang, dan aku tidak mempunyai barang itu. Lalu aku mengambil barang kalian. Maafkan aku, teman-teman. Ah, sudahlah. Yang penting kita sudah menemukan pelakunya. Kurasa tidak ada pencurian lagi. Semoga saja. Duit 10.000 aku kemana? Apa itu yang jatuh? Nah itu cuma jatuh.